Salam salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita diberikan kesehatan jiwa dan raga. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kembali hari ini kita bersama-sama diundang untuk merenungkan firman Tuhan. Kita diundang untuk mendekatkan diri kita dengan rahmat dan kasih Allah melalui setiap ungkapan-ungkapan cinta Tuhan yang Ia sampaikan kepada kita melalui bacaan-bacaan yang kita dengar. Oleh karena itu, saudara-saudari, hari ini kembali Yesus datang mau memberikan kita kekuatan, memberikan kita satu harapan, memberikan kita sebuah ajakan, dan bahkan Yesus mengingatkan kita bahwa betapa luar biasanya Allah dalam hidup kita. Ia telah memberikan kita firman-Nya sebagai bibit-bibit cinta yang harus bertumbuh di dalam diri kita agar kita semakin mengenal Allah dan kerajaan-Nya. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Mari kita diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan tentang sang penabur yang baik, perumpamaan tentang benih yang bertumbuh dan menghasilkan buah, perumpamaan tentang gandum dan lalang, perumpamaan tentang harta yang terpendam, semuanya mengingatkan kita bahwa apapun yang kita cari di dunia ini, apapun yang kita usahakan di dunia ini, haruslah diarahkan kepada kerajaan Allah. Maka pada hari ini kita mendengar bagaimana Yesus menjelaskan tentang perumpamaan antara benih yang baik dan benih yang jahat, antara lalang, antara lalang yang tumbuh untuk menghancurkan, untuk merusakkan. Di satu sisi Allah berbicara tentang benih yang baik, gandum yang baik, yang memberikan hasil yang memuaskan, hasil yang membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia. Apa yang mau kita lihat di sini? Bahwa apa yang kita investasikan di dunia ini itu berdampak pada sebuah kehidupan yang kekal. Jikalau kita menginvestasikan kebaikan, maka kerajaan Allah dengan para malaikatnya akan datang untuk membawa kita kepada kemuliaan bersama Allah di surga. Tapi sebaliknya, jikalau kita menginvestasikan keburukan, kejahatan, maka para malaikat akan memisahkan kita dari kebaikan dan kita akan masuk ke dalam yang dikatakan di sini, ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat
ratapan dan kata itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah menaburkan benih dalam kehidupan kita. Benih yang terbaik, benih yang berkualitas. Bagaimana diri kita sebagai dunia ini, sebagai ladang tempat di mana benih itu bertumbuh. Apakah kita menyediakan atau menyiapkan lahan yang baik bagi benih itu? Apakah kita sudah memberikan waktu kita untuk merawat benih itu, untuk memberikan kesuburan kepada benih itu, untuk membuat benih itu bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah? Saudara-saudari, jangan sampai kita menjadi musuh akan kebenaran. Jangan sampai kita adalah musuh yang menaburkan benih-benih yang tidak baik. So, Yesus berkata, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Maka setiap orang yang menaburkan kejahatan, menaburkan hal yang buruk, dia adalah lalang yang bertumbuh untuk menghancurkan hidup orang lain. Dan itulah iblis. Apakah kita mau disebut sebagai iblis? Oleh karena kita hanya menaburkan benih lalang atau kejahatan dalam hidup. Saudara-saudari, sebagai orang yang diselamatkan Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita semua dipanggil supaya menaburkan benih-benih yang baik di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi cahaya dan garam bagi dunia. Semoga Tuhan hari ini menguduskan kita, memberkati kita, agar benih-benih yang baik bertumbuh dalam diri kita, dan kita senantiasa menghasilkan buah yang berlimpah, buah yang membawa kebahagiaan, kesejahteraan bagi banyak orang, dan akhirnya suatu saat kita berkumpul kembali dalam kemuliaan Allah Yesus. Tuhan memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan kehidupan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.